Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel podcast horor. Dan kali ini kita akan melanjutkan lagi cerita tragedi bus malam part yang keempat. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, kamu jangan banyak bergerak dulu ya, sahut ibuku. Iya bu, memang aku kenapa bu? Kok bisa sampai di sini? Tanyaku. Kamu jatuh dari motor, kaki, tangan, sama kepala kamu cedera. Kamu habis dari mana memangnya? Kok subuh-subuh ada di daerah Cibiru? Tanya ibuku. Aku pun terdiam dan mulai mengingat kejadian subuh itu. Aku baru ingat kalau aku terjatuh dari motor karena aku melihat sosok Sari melintas di hadapanku saat itu. Aku dari rumah temanku bu, jawabku sambil terbata-bata. Aku terpaksa berbohong sama ibu karena aku tidak mau melibatkan mereka. Ya sudah, kamu istirahat dulu saja ya, jangan banyak bergerak. Ibu mau pergi dulu, nanti ibu kembali sama bapak. Kamu sama Reza dulu ya, sahut ibuku. Baik bu, jawabku. Aku pun sudah melihat Reza saat itu ada di ruangan sedang duduk. Reza pun menghampiriku ketika ibuku sudah pergi. Kamu kenapa? Kok sampai kayak gini? Tanya Reza. Sambil tergesa aku pun menceritakan semua kejadian saat itu sama Reza. Dan aku pun meminta maaf kepada Reza karena aku telah berbohong saat itu bahwa sebenarnya aku tidak pulang ke rumah dan aku malah pergi ke Cadas Pangeran untuk mengambil tali itu. Reza hanya menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata, "Kamu kok nekat sih? Kenapa kamu gak bilang aja sama aku? Kan aku bisa menemani kamu," jawab Reza. "Aku tidak enak, Sa, udah banyak merepotkanmu." Aku pun tersadar dan ingat bahwa tali itu masih ada di dalam jok motorku. "Motorku gimana sih?" tanyaku. "Aku belum dapat info seputar motormu. Terakhir sih, aku tahu kalau motormu dibawa sama polisi," jawab Reza. "Walah Za, tali itu masih ada di dalam jok motorku." Aku pun meminta tolong Reza untuk mencari keberadaan motorku dan mengambil tali itu. Akhirnya Reza pun pergi untuk mencari info keberadaan motorku. "Ya sudah, aku tinggal dulu ya. Nanti aku kembali lagi," sahut Reza. "Iya Za, hati-hati ya. Kabari aku kalau kamu sudah mendapatkan tali itu," jawabku. Reza pun lalu pergi ke Polsek daerah Cibiru untuk mencari keberadaan motorku. Saat itu pukul 6 sore dan orang tuaku kembali ke rumah sakit dengan membawa makanan dan beberapa pakaian gantiku. Tak lama keluargaku pamit untuk pergi sholat maghrib dan nanti akan kembali lagi, sahut mereka. Aku pun ditinggal hanya sendiri di ruangan itu. Di ruangan itu ada 8 kasur pasien dan 1 kamar mandi. Tapi sialnya di ruangan itu hanya ada aku pasiennya. Mataku mulai berlari ke sana ke sini melihat sekeliling ruangan itu. Semua gorden penyekat terbuka karena memang tidak ada pasien lain di situ. Jujur aku paling malas dengan suasana di rumah sakit, apalagi dengan baunya. Karena baru kali itu juga aku merasakan dirawat di rumah sakit. Aku ditempatkan di posisi ranjang paling pojok. Ada 8 ranjang, masing-masing ada 4 ranjang dalam satu barisan, jadi 4 ranjang itu saling berhadapan. Suara langkah sepatu perawat menambah suasana rumah sakit itu semakin horor. Sampai akhirnya suara pintu mengagetkanku yang ternyata keluargaku telah kembali ke ruanganku. "Bu, handphoneku ada di mana ya?" tanyaku. "Oh iya, ini handphonemu," jawab ibuku. Handphoneku sudah sedikit retak layarnya karena akibat kecelakaan itu. Tapi untung masih bisa berfungsi dengan baik. Aku melihat ada 10 panggilan tak terjawab dari Reza. Aku pun cepat-cepat ngechat dia dan menanyakan kabar tali itu. Karena aku tidak berani menelpon, khawatir keluarga aku tahu dengan kejadian yang aku alami.
"Zak, gimana? Dapat nggak talinya?" tanyaku. "Dapat, tapi ini ada masalah." "Masalah apa, Zak?" tanyaku. "Udah, nanti aja aku ceritain. Nanti aku ke rumah sakit jam 9 ya. Sekalian saja kau menginap di sana. Kasihan, biar orang tuamu pulang saja ke rumah." "Oke, Zak," balasku. Aku pun menyuruh keluargaku untuk pulang ke rumah malam itu karena aku bilang bahwa Reza akan menemaniku di rumah sakit malam ini. Akhirnya sekitar pukul setengah 10, Reza pun datang dan sebaliknya keluargaku pun pamit untuk pulang. Dengan ada sedikit panik, Reza pun menceritakan tentang di mana tali itu berada. "Gimana, Zak? Ketemu nggak talinya?" "Ketemu, tapi apa, Zak? Talinya ada di polisi. Polisi menemukan tali itu di jok motormu dan menyimpannya. Katanya polisi juga akan datang ke sini untuk meminta keterangan tentang tali itu sama kamu. Mereka curiga kalau kamu telah menggali kuburan seseorang dan mengambil talinya untuk jimat." Kepalaku semakin pusing. Aku memikirkan harus menjawab apa kepada polisi nanti jika ditanya tentang tali itu. Karena jika aku menceritakan kejadian sesungguhnya pun, mereka tidak mungkin percaya. Mana keadaanku lagi seperti ini, mana mungkin juga aku bisa pergi ke Ciwidey mengantarkan tali ini kepada keluarga Sari. Reza pun menyarankan agar aku berkata sejujurnya kepada polisi. Dan untuk pengantaran talinya itu agar nanti minta diantar sekalian sama polisi juga. Dan aku pun menyetujui saran Reza. Malam itu pukul setengah 12 malam. Aku melihat Reza yang mulai ngantuk tertidur di lantai rumah sakit di samping kasurku dengan beralaskan karpet tipis. Mataku yang masih segar hanya bisa memainkan handphoneku sambil ngechat dengan pacarku Ayu. Lampu ruangan mulai diredupkan, hanya ada kami berdua di ruangan itu. Diiringi bau rumah sakit yang sangat khas dan langkah suara perawat yang membuat suasana malam itu semakin mencekam. Sampai akhirnya, ketika pukul setengah 1 malam, tiba-tiba handphone Reza berbunyi dan Reza pun terbangun dari tidurnya. "Sepertinya aku harus pulang dulu," sahut Reza. "Loh, memang ada apa, Zak?" tanyaku dengan nada cemas. "Gak tahu nih, di rumah suruh pulang sama bapakku. Kelihatannya sih penting," jawabnya. Aku pun menarik nafas panjang dan membuangnya. Karena tahu aku bakalan sendiri malam itu. Jujur aku sangat takut di rumah sakit itu. Tapi ya mau gimana lagi, Reza juga kan punya urusannya sendiri. Apalagi ini urusan keluarga. Dan akhirnya Reza pun berpamitan untuk pulang malam itu dan berjanji akan kembali secepatnya jika urusannya telah selesai. Akhirnya aku pun sendiri malam itu dengan ditemani lampu yang sudah redup dan handphoneku yang baterainya sisa 10%. Karena memang aku juga lupa untuk meminta charger kepada ibuku. Saat itu pukul 1 malam. Suasana hening di dalam kamar rumah sakit membuat pikiranku menjadi kemana-mana. Aku mencoba memanfaatkan sisa baterai handphoneku yang tinggal 10% itu. Dalam hati semoga aku bisa tertidur sebelum baterai handphoneku mati. Tak lama kemudian tiba-tiba handphoneku mati. Dan mataku masih segar. Tidak ada rasa ngantuk sedikit pun. Aku hanya bisa menarik nafas panjang dan terdiam untuk mencoba tidur. Sudah 1 jam berlalu saat itu pukul 2 malam. Dan mataku masih saja tidak bisa terpejam. Sampai akhirnya ketika aku memejamkan mataku terdengar suara srek, srek, seperti orang yang menggeserkan ranjang yang ada di ruangan itu. Sontak aku pun terbangun dan melihat sekeliling ruangan itu. Aku berpikir bahwa ada perawat yang sedang menggeser ranjang itu, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Aku mencoba menenangkan diri dan berdoa. Dan sampai akhirnya terdengar lagi suara srek. Sontak aku kembali melihat sekeliling ruangan itu lagi. Kali ini aku melihat seorang wanita terduduk membelakangiku di ranjang yang ada di sebelahku. Kakinya menggantung di ranjang itu sambil diayunkan perlahan, yang dimana ayunan kakinya itu membuat ranjang itu menjadi terseret-seret.
Mulutku seperti terbungkam saat mau berteriak. Rasanya berat sekali. Wanita itu memainkan rambutnya sambil bernyanyi pelan sekali-kali layaknya sindan. Suara nyanyian itu seakan membuat jantung ini mau copot. Takut sekali rasanya. Suara nyanyian itu semakin kesini tiba-tiba semakin kencang. Nadanya seperti marah, menjadi seperti teriakan, sambil diiringi cekikikan dia tertawa. Nyaliku semakin menciut. Aku bingung harus bagaimana, mencoba berdoa agar aku bisa berlari dan keluar dari ruangan itu. Aku mencoba terbangun dan mencabut infus yang ada di tanganku. Aku mencoba berlari ke arah pintu dengan keadaan yang masih sakit. Aku mencoba berlari ke arah pintu dengan keadaan yang masih sakit, dan aku tidak memperdulikannya. Aku hanya bisa berlari pelan, berharap semoga ada perawat yang memang ada di luar sana. Ketika aku berhasil keluar dari ruangan itu, aku hanya melihat lorong rumah sakit yang gelap dan panjang. Aku bingung harus ke arah yang mana. Sampai akhirnya aku putuskan berlari ke sebelah kanan. Ketika aku sedang berlari, tiba-tiba di samping kiriku ada seorang wanita berjalan dengan cepat menuju langkahku yang sedang terpincang-pincang. Dia berjalan dengan cepat, tangannya lurus ke bawah, rambutnya panjang keriting terurai, dengan kepala yang menunduk. Dia adalah sosok wanita yang ada di ruangan tadi. Setelah kurang lebih 10 meter dia berjalan menyusulku, aku pun menghentikan langkahku. Dan ketika aku menghentikan langkahku, dia pun ikut terhenti dan kepalanya masih tertunduk. Lalu aku pun membalikkan badanku dan mencoba berjalan ke arah sebaliknya di lorong gelap itu. Aku sambil sesekali berteriak meminta tolong, tapi masih tidak ada yang mendengar. Setelah berjalan kurang lebih 20 meter, dari kejauhan di ujung lorong itu, aku melihat dengan samar sosok bayangan putih seperti bergerak. Dan semakin kesini seperti semakin mendekatiku. Dan ternyata dia adalah sosok wanita itu. Kali ini dia berjalan mundur dengan cepat ke arahku, dengan masih kepalanya yang tertunduk sambil tertawa cekikikan. Semakin kesini dia semakin dekat. Aku pun coba membalikkan badanku kembali dan berlari kembali ke ruanganku. Baru saja aku membuka pintu ruanganku, brak! Tiba-tiba aku melihat Sari sudah berdiri tepat di hadapanku. Dengan mata yang marah, wajahnya pucat dan hancur. Dan disitu pun aku langsung pingsan seketika karena tidak tahan melihatnya. Ketika aku tersadar, aku sudah berada di tempat tidurku dan dikelilingi perawat. Kepalaku semakin pusing dan aku mencoba menenangkan diri. Saat itu pukul 5 subuh. Perawat itu melontarkan beberapa pertanyaan kepadaku, menanyakan kenapa aku bisa sampai pingsan di depan pintu. Aku hanya terdiam, tidak menjawab apapun, dan hanya menenangkan diri saja. Pagi pun tiba, dan Reza saat itu datang kembali ke rumah sakit sebelum ada keluargaku. Saat itu pukul 9 pagi, dan tiba-tiba terdengar suara orang berbicara di luar ruanganku. Dan tak lama, mereka pun masuk. Dan mereka adalah polisi. Pikiranku kembali terkuras. Aku bingung harus menjawab apa jika polisi itu bertanya kepadaku. Aku mencoba menenangkan diri, dan aku akan mencoba berkata jujur kepada polisi. Dipercaya atau tidak, itu urusan nanti, gumamku dalam hati. Polisi pun tiba di hadapanku dan duduklah mereka di samping tempat tidurku. Aku hanya ditampingi Reza, karena memang keluargaku belum tiba di rumah sakit. Satu demi satu polisi melontarkan pertanyaan kepadaku. Aku pun mencoba menjawab sejujur-jujurnya, sampai akhirnya polisi itu pun pulang. Dan tak lama, keluargaku datang. Untungnya keluargaku tidak sempat bertemu dengan polisi itu. Jika sampai bertemu, urusannya pasti lebih panjang lagi. Siang itu pun aku dibolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Jadi aku disarankan untuk berobat di rumah sakit saja. Di rumah aku sangat gelisah karena memang ada hal yang harus aku selesaikan segera. Di sisi lain, kondisiku juga sepertinya tidak memungkinkan
dan tali pocong itu pun masih ada di kantor polisi. Aku mencoba berdiskusi dengan Reza untuk mencari jalan keluarnya, dan Reza pun menyarankan agar aku tetap bergerak menyelesaikan kasus ini, dan aku pun menyetujuinya. Tapi aku bingung harus bilang apa sama orang rumah. Masa iya, kondisi seperti ini sudah mau jalan keluar lagi? Dan akhirnya aku mendapatkan ide. Aku berbohong bahwa aku mau ke tempat pijat urut bersama Reza untuk membetulkan bagian tubuhku yang sakit. Keluargaku pun menyetujuinya. Aku dan Reza pun pergi ke kantor polisi itu, tapi kali ini menggunakan mobil. Saat itu pukul 1 siang, kami berjalan menuju kantor polisi, dan tibalah kami di kantor polisi itu pukul setengah sore. Aku mencoba kembali meyakinkan kepada polisi bahwa aku memang benar sedang mau mengantarkan tali itu kepada keluarganya. Setelah lama bernegosiasi, akhirnya polisi pun menyetujuinya, dengan syarat dia harus ikut mendampingi perjalanan kami kepada keluarganya. Dengan senang hati aku pun menyetujuinya. Sampai akhirnya kami pun pergi. Saat itu pukul 10 malam. Saya bersama Reza dan ketua polisi pun ikut mendampingi kami dengan menggunakan mobil pribadi. Polisi mengikuti mobil kami di sepanjang jalan. Sampai akhirnya kami memasuki kawasan Ciwidey. Saat itu hujan rintik-rintik dan sangat dingin sekali. Sesekali aku melihat ke spion untuk memastikan kalau polisi itu masih mengikuti kami. Dan tiba-tiba, mobil polisi itu tidak terlihat lagi di belakang kami.